Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya? Selamat datang di acara program Umat Saling Menyapa di GKJ Dagen Balur, edisi Kamis 8 Desember 2022. Bersama saya Bapak Joko Rajo dari kelompok 11. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini renungan saya berjudul Jangan remehkan firman Tuhan, yang diambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 49, yang berbunyi demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dimaksud bangsa Israel makanan hambar itu adalah mana. Itu makanan yang menopang orang Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Israel mengungkapkan rasa kecewa dan marahnya kepada Musa yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, yang sama artinya dengan melawan dan menentang Tuhan. Karena Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membawa mereka keluar dari negeri perbudakan, yaitu negeri Mesir. Mereka juga merasa bosan dan muak dengan makanan yang sama yang setiap hari dikirim Tuhan, yaitu roti mana. Mereka bosan, mereka menolak. Padahal mana atau roti surga adalah gambaran dari firman Tuhan. Bangsa Israel tidak menghargai berkat dari Tuhan. Roti mana atau firman-Nya pun diabaikan mereka. Akhirnya mereka sendiri harus menanggung akibatnya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memanggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Dewasa ini banyak di antara kita berperilaku seperti bangsa Israel. Merasa bosan, jenuh terhadap makanan rohani. Ada yang sudah malas membaca Alkitab, malas mendengar khotbah, malas ke gereja. Mungkin dikatakan lagi firman itu. Bahkan jika kita mendengar firman Tuhan yang keras, kita ditegur, kita dikoreksi oleh firman Tuhan, kadang kita sakit hati dan tersinggung. Ini menunjukkan bahwa kita masih mencintai Mesir. Kita masih mencintai Mesir. Artinya kita berada di kehidupan duniawi atau kedagingan.
kita lebih memilih menjadi budak di Mesir, atau nafsu kita dikuasai oleh kedagingan daripada tunduk kepada pimpinan Tuhan. Seperti di dalam kitab Roma katakan, dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi di dalam Kristus kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Harusnya dengan ini kita tetap setia, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Jadi jika sampai saat ini kita masih meremehkan Tuhan, maka segeralah kita kembali kepada Tuhan, kembali setia kepada Tuhan. Amin. Terima kasih.